Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam sobat manajer pengangguran dimanapun Anda berada. Di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film. Dan film ini dirilis tahun 2007. Film yang dibintangi oleh teman sebagus saya waktu SMA dulu. Namanya adalah Brother Nicolas Cage ya. Dulu sering ngopi bareng di warung Mami Berangkal. Bro sekarang udah jadi artis, lu sombong. Fuck. Langsung saja atur posisi Anda, cari wifi di warung Makmi, colokan charger, pakai handset biar tenang kalau dipanggil Mak. Dan satu lagi tekan mode pesawat agar baterai awet dan cepat rusak tentunya. Selamat menonton. Wik. Oke, film ini akan menceritakan tentang seorang pria bernama Chris Jensen. Ia berprofesi sebagai seorang pesulap amatir yang sering main di sebuah bar yang tidak cukup terkenal. Yang menarik adalah Chris ini seorang yang memiliki kemampuan untuk melihat masa depan, tapi hanya 2 menit ke depan. Akan tetapi, ada satu pengecualian di mana dia sering mendapatkan penglihatan masa depan yang melebihi 2 menit ketika bertemu gadis yang disukainya. Maaf, ini terlalu cantik untuk wanita yang dimaksud. Dengan melihat kemampuan 2 menit, hal itu dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dengan bermain judi di sebuah kasino, sehingga dia bisa dengan mengetahui kemungkinan kartu yang akan keluar di 2 menit ke depan. Namun saat ini kita bisa melihat para pengawas kasino sudah mulai mencurigai bahwa Chris berbuat curang dalam permainannya. Selanjutnya terjadi kejar-kejaran antara Chris dan juga pihak keamanan di mana mereka tak mampu menangkapnya karena sekali lagi Chris bisa melihat apa yang terjadi di 2 menit ke depan. Black t-shirt, straw hat, heading towards the end. Kemudian kejar-kejaran tersebut dilanjutkan di jalanan di mana untuk 2 kalinya kita akan melihat Chris mengetahui apa yang terjadi, sehingga saat ada kereta yang melintas dia sudah tahu berapa kecepatan yang dibutuhkan agar tidak tertabrak oleh kereta api tersebut. Di sisi lain ternyata kemampuan Chris bukan rahasia lagi karena ada seorang ibu yang bernama Kelly ya, sudah sejak lama mengetahui hal tersebut dan sedang melakukan pengejaran kepada Chris. Setelah berhasil melacak mobil yang dikendarai Chris, mereka semua pun langsung pergi ke sana di mana Chris sendiri terlihat sedang bermain biliar. Tak lama datanglah Kelly menghampiri Chris. Di sini Kelly pun mengungkapkan semuanya bahwa tujuannya menemui Chris bukan untuk menangkapnya, melainkan meminta pertolongan kepada Chris. Kelly bercerita bahwa ada sebuah masalah besar, yang sangat penting, di mana baru-baru ini ada kelompok teroris yang mencuri bom nuklir untuk diledakkan. Oleh sebab itu, Kelly meminta Chris untuk menggunakan kemampuannya untuk menghentikan kejahatan tersebut. Akan tetapi Chris mengabaikannya karena dia paham bahwa yang terjadi selanjutnya adalah dia akan dijadikan sebuah budak untuk kepentingan pemerintah dan segelintir orang yang memanfaatkan kemampuannya. Goblok. Karena terus menolak, Kelly pun terpaksa mengarahkan pasukannya untuk masuk, dan ternyata itu semua gambaran masa depan yang ada di dalam kepala Chris. Sehingga sebelum Kelly datang, Chris langsung kabur, dan dari sana Kelly pun datang terlambat dan berkata kepada temannya Chris bahwa pasti aku hanya telat beberapa detik. Esoknya kita akan melihat Chris sedang berada di sebuah kafe di mana dia sedang menunggu wanita yang muncul di penglihatan masa depan yang tadi saya ceritakan. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya si wanita itu muncul. Faktanya wanita ini adalah cinta sejati Chris dalam hidupnya. Kok bisa tahu? Nah lanjut, yang terjadi selanjutnya di mana Chris berulang kali mencoba berkenalan dengan wanita tersebut dengan kemampuannya. Yang akan terjadi dimulai dengan to the point langsung, yang hasilnya gagal. Dan terakhir muncul seorang pria yang merupakan garangan si wanita dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menjadi pahlawan. Tapi justru itu malah membuat si wanita jengkel kepada mereka berdua. You okay, Kendall? You know what? You two work things out. Okay.
Setelah melihat beberapa kemungkinan, pada akhirnya Chris berhasil menarik perhatian wanita dengan cara sama, tapi dia harus terkena pukulan. Nah, si wanita pun akhirnya simpati kepada Chris dan berhasil mengobrol lebih dekat dengannya. Dan akhirnya diketahui bahwa wanita ini bernama Liza, merupakan seorang guru sekolah dasar. Di situ Chris mengatakan bahwa mobilnya telah dicuri sehingga dia bisa ikut menumpang dengan Liza. Setelah mereka berdua pergi, tak lama muncullah Kelly bersama timnya sehingga bisa mendapatkan informasi tentang mobil yang dikendarai oleh Lisa dan Chris untuk kemudian mereka akan lacak. Nah, di sisi lain para kelompok teroris yang dipimpin oleh Gobang sedang melakukan penyelundupan bahan nuklir tersebut. Salah satu dari mereka berperan sebagai mata-mata sehingga mereka semua mengetahui bahwa FBI sedang melakukan pengejaran kepada seorang pria bernama Chris. Di tengah perjalanan tadi, malam pun menjelang dan turun hujan yang sangat deras sehingga mereka berdua memutuskan untuk singgah di sebuah hotel. Nah, jika saya menjadi Chris yang bisa menerawang apakah akan melakukan perkelonan atau tidak, tapi saya pria baik-baik dan sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat sebagai seorang pengangguran yang berakhlak dan beretika. Tapi kalau ada kesempatan ya nggak apa-apa lah ya. Dan tidak seperti film Hollywood pada umumnya, di malam itu sama sekali tidak ada perkelonan karena Chris memutuskan untuk tidur di mobilnya. Tetapi ternyata Chris menggunakan kemampuannya untuk melihat masa depan, di mana ketika Lisa selesai mandi dengan merubah sesuatu menjadi bunga. Disitulah ia mulai tertarik yang pada akhirnya mereka melakukan perkelonan. Fuck. Nah, di sini ada sedikit adegan perkelonan. Jadi buat kalian semua yang lagi nonton ya, saya peringatkan untuk kecilkan volume Anda karena suaranya sangat kencang ya desanya. Dan saya beri waktu 5 detik, saya hitung dari 1, 2, 3, mulai. Oke, berhubung banyak sekali anak kecil yang nonton di pagi hari ini, saya skip aja. Dan sesudah selesai melakukan, Chris pun terlihat melamun dan mungkin sedang berpikir bahwa Lisa adalah jodohku. Nah, saat menjelang siang, Lisa pergi ke sebuah toko kecil Alfamart untuk belanja kecap, lombok, terong, sembako, dan lain-lain. Kelly yang sudah mengetahui lokasinya memanfaatkan kesempatan itu untuk menangkap Chris, di mana Kelly mengatakan bahwa Chris adalah seorang psikopat. Next, Kelly meminta bantuan Lisa untuk menangkap Chris dengan cara memasukkan obat tidur ke minumannya. Saatnya tiba, ternyata Lisa ragu melakukannya karena ternyata Lisa menaruh hati kepada Chris. Dan pada akhirnya Lisa pun jujur. Untuk itu Chris memberi sejumlah uang 2.500 kepada Lisa untuk kabur dari sana agar terhindar dari bahaya, dan meminta Lisa untuk menabrakkan mobilnya ke sebuah tangki besar yang ada di sana ya, untuk mengecoh para agen FBI agar rencana Chris bisa kabur dengan tepat. Oke, langsung ke adegan seorang Lisa yang sedang menabrakkan mobilnya ke sebuah tangki air, dan alhasil mobil tersebut menggelinding ke bawah bukit para anggota FBI. Dan Chris dapat menghindar dalam hitungan persekian detik. Dan selanjutnya disusul dengan kayu dan beberapa batu besar. Saat sampai di bawah, Chris disambut oleh Kelly. Namun saat beberapa kayu akan menghantam mereka berdua, Chris langsung kabur dan menyelamatkan Kelly dalam keadaan harus ikut bersama FBI. Di sisi lain terlihat para teroris berhasil menangkap Lisa untuk dijadikan sandera. Chris pun sendiri sudah berada di sebuah ruangan dengan tubuh terikat dan dipaksa untuk terus membuka matanya. Sebuah berita televisi di masa depan dan mendapatkan lokasi di mana buminya akan diledakkan. Namun Chris melihat sesuatu yang mengejutkan. Berita tersebut justru memperlihatkan Lisa dengan beberapa bom di tubuhnya, kemudian diletakkan hingga tewas saat itu juga. Dan ingat sekali lagi bahwa Chris mampu melihat jauh melebihi 2 menit kemampuannya ketika tentang jodohnya. Akhirnya Chris pun mengatakan kepada Kelly bahwa bukan seperti ini caranya. Kemampuannya akan bisa digunakan jika dengan posisi lost. Dan anak buah Kelly pun segera membuka tali karet pada Chris. Hey, wait. Can I get a smoke or something? I need to relax. Look at this. Look. Ta-da!
Sehabis pergi menuju ke tempat di mana Lisa disandra setelah melihat situasi dan berbagai kemungkinan. Selain untuk itu, Chris dan Kelly pun menyusun sebuah rencana agar bisa diselamatkan dan bomnya juga bisa ditemukan dengan kemampuan. Nah, sehabis pergi menuju ke tempat di mana Lisa disandra, seorang Chris dan Kelly menyusun sebuah rencana agar bisa diselamatkan dan bomnya juga bisa ditemukan. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh Chris pun memimpin rencana penggerebekan sebuah mobil yang di dalamnya ada Lisa. Chris pun mengarahkan di mana dan kapan harus menembak sehingga tembakan tersebut bisa tepat sasaran. Tapi masih belum aman karena di sana terjadi tembak-tembakan mengenang masa lalu waktu kecil. Itu membuat Kelly harus pergi ke dalam sebuah bangunan dan ujung-ujungnya Lisa kembali dijadikan sandera dan mereka masuk ke dalam sebuah kapal. Namun dengan semua kemampuan Chris bisa melihat ke depannya. Chris dengan santai berjalan di zona perang tersebut tanpa harus takut tertembak satu persatu. Anggota teroris dengan mudah bisa Kelly dan tim lumpuhkan. Bahkan sebelum mereka akan menembak orang, Kelly dan penembak itu justru tidak ada apa-apanya oleh Chris. Selanjutnya, untuk mempercepat pencarian, Chris menyuruh Kelly dan timnya untuk menyebar sisanya Chris sendiri di sini. Kemudian Chris melakukan penerawangan yang untuk melakukan kemungkinan dalam satu waktu. Di sini saya jelaskan bahwa seperti yang dijelaskan di awal, ketika Chris bisa melihat 2 menit ke depan, semuanya berubah karena melihatnya terlebih dahulu. Dengan ini kita bisa melihat Chris sedang melakukan kemungkinan di masa depan namun dilakukan secara bersamaan. Setelah didapatkan, mereka pun langsung menghampiri Gobang dan Lisa. Dan untuk menjatuhkan senjatanya, kemudian Chris bertanya kepada Kelly, "Seberapa hebat kau dalam menembak sasaran?" "Saya sering main tembak-tembakan waktu kecil dan juga sering main PUBG di sore hari." Dan seperti adegan dalam film Matrix saat Mr. Smith menghindari peluru, Chris pun menggunakan kemampuannya untuk menghindar dengan cepat dari peluru tersebut. Saat sampai, Kelly langsung menembak Jarod hingga tewas. Setelah semua selesai, kini giliran bomnya untuk ditemukan dan tak diduga Chris melakukan kesalahan. Ternyata bomnya berada di kapal satunya lagi dan bom tersebut akan meledak seberapa detik lagi sehingga Chris dan kawan-kawan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Lanjut, dan ternyata kita semua sudah tertipu karena sebenarnya itu kita lupa bahwa saat sedang bersama Lisa, kemampuan Chris semakin meningkat melebihi kemampuan 2 menit ke depan. Hal itu membuat Chris memutuskan untuk bekerja sama dengan Kelly lebih awal dalam hal ini, dan itu membuat saya sangat tertipu saat pertama kali menonton film ini. Dan tapi seru sih. Selanjutnya Chris dan Kelly hanya tinggal mencari di mana lokasi Gobang dan Jarod ya untuk mencegah mereka meledakkan bom tersebut. Dan terima kasih yang sudah menonton di video kali ini. Saya Shot beserta jajaran tim yang bertugas mengucapkan selamat wisuda bagi yang melaksanakan online. Tapi nggak apa-apa karena yang terpenting adalah setelah wisuda itu sendiri ya, ingin jadi pengangguran seperti saya atau sukses. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan itu menandakan bahwa Anda juga seorang pengangguran. Wassalam.